Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini, tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah dapat menyimak di dalam Alkitab kita. Kita akan masuk dalam pembacaan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan, saya memberikan tema dalam renungan hari ini, mati atau hidup. Observasinya adalah surat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan isi dari Efesus pasal yang kedua adalah menerangkan tentang kondisi manusia yang berdosa. Tetapi manusia yang berdosa itu mendapatkan keselamatan atau diselamatkan karena kasih karunia bagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menginterpretasi dari pembacaan kita hari ini. Berbicara tentang manusia yang berdosa, apa yang terjadi, apa yang dilakukan. Kondisi orang yang berdosa itu adalah butuh diselamatkan, butuh dibebaskan. Karena apa? Dalam Roma 6 ayat 23 di sana dikatakan upah dosa itu adalah maut. Itu sebabnya orang-orang yang suka berbuat dosa tetap tinggal di dalam dosa. Maka yang dilakukan hanyalah kegelapan-kegelapan dunia. Apa yang dilakukan oleh manusia dalam kondisinya yang tetap di dalam dosa adalah dia mengalami kematian secara rohani. Di ayat yang pertama di sana dituliskan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati rohani membuat seseorang tidak dapat berhubungan dengan Tuhan, tidak dapat terhubung dengan Tuhan. Karena apa? Yang memisahkan adalah dosa-dosa mereka. Apa yang dilakukan? Orang yang tetap tinggal di dalam perbuatan dosa, tetap tinggal dalam kegelapan dosa, maka yang ada di dalam pikirannya hanyalah yang dilakukan semata-mata semua yang berhubungan dengan keduniawian. Mengikuti jalan-jalan dunia, tentu saja dunia dengan rohani itu sangat berbeda. Di ayat yang kedua, orang-orang yang melakukan hal-hal keduniawian itu adalah dia mengikuti hal-hal yang biasa dilakukan oleh dunia. Kecemaran-kecemaran dunia, mengikuti penguasa-penguasa dunia, yaitu yang membuat orang-orang durhaka tetap tinggal di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian orang-orang yang tinggal dalam kecenderungan hatinya kepada dosa, maka dia juga hidup dalam hawa nafsu daging. Ya, daging ini adalah manusiawinya kita yang selalu keinginannya hanyalah keinginan dunia. Keinginannya adalah perbuatan-perbuatan dosa. Ya, pikirannya juga di ayat yang ketiga dituliskan pikirannya terisi pikiran-pikiran jahat, keinginan-keinginan yang jahat semata-mata. Itulah orang-orang yang
tetap tinggal di dalam dosa, kemudian melakukan keinginannya hanya semata-mata keinginan di dalam dosa. Galatia 5 ayat 19 sampai 21, demikianlah bunyi firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Seperti tema yang saya sampaikan tadi bahwa mau mati atau mau hidup, ya, mau pilihan kita mengalami kematian atau kehidupan. Tentu saja orang-orang yang tetap tinggal di dalam perbuatan dosa, maka dia akan mengalami yang namanya kematian secara rohani. Tuhan tidak mau manusia itu terus mengalami kematian karena dosa atau tenggelam di dalam kegelapan dosa. Itu sebabnya Tuhan menawarkan kasih karunia itu bagi siapa yang mau percaya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk melakukan pembebasan bagi manusia, supaya manusia tidak terus tetap tinggal di dalam dosa. Yang dilakukan Allah di ayat yang keempat, memberikan rahmat-Nya. Ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Seperti apa? Kasih Tuhan itu begitu besar. Kasih Tuhan lebih besar dari dosa itu sendiri. Kalau manusia tenggelam di dalam dosa dan dosa membawa manusia kepada maut, tetapi kasih karunia Tuhan itu melebihi dari segalanya. Melebihi dari kejahatan apapun juga, asalkan orang yang mau percaya dan bertobat kepada Tuhan, maka dia akan mengalami kasih karunia atau pemberian kasih karunia keselamatan dari Tuhan itu di dalam hidupnya. Kemudian yang dilakukan Allah, selain memberikan rahmat-Nya, Allah itu juga menghidupkan kita dari kematian dosa menuju kepada kehidupan yang kekal. Ayat 5 sampai 6. Efesus 2 ayat 5 sampai 6, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Harusnya orang-orang yang hidup atau tinggal di dalam dosa harusnya mendapatkan murka Allah, mengalami kematian kekal. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, kita diberikan kehidupan kekal ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Aplikasinya bagi kita, Bapak Ibu, meresponi anugerah Tuhan. Bagaimanakah respon kita kalau Tuhan memberikan tawaran, barang siapa percaya kepadaku? Ada orang yang mau menerima, ada orang yang tidak mau menerima, tergantung respon dari orang itu. Kita yang sudah mendengar firman Tuhan ini, mari kita meresponi firman Tuhan, meresponi anugerah atau pemberian daripada Tuhan itu dengan apa? Percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu tindakan kita menanggalkan dosa, bertobat setiap hari untuk melakukan kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan cara apa? Taat kepada firman-Nya, tetap hidup di dalam persekutuan, di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena kasih karunia Allah kita memperoleh keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu dengan mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu ingin membagikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp
0813 274 288. Mari bertumbuh bersama, semakin meraih kesempurnaan sama seperti Yesus. Kita terima firman Tuhan ini dengan sukacita, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Engkau selalu ada bersama kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kasih karunia-Mu, berkat-Mu terus melimpah atas kehidupan orang-orang yang menaruh harap, menaruh percaya kepada Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk mereka terus membawa hidup kepada Tuhan yang menjadi sumber keselamatan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena oleh kasih karunia kami umat-umat-Mu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.